Teman-teman, ngomongin soal compliance test nih ya. Compliance test itu kan tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen atau belum. Nah, ada pendapat lain nggak sih mengenai compliance test ini? Kalau menurut aku ya, compliance test itu kayak bisa disebut juga dengan pengajuan atau kepatuhan. Itu kayak pemeriksaan untuk memastikan apakah suatu entitas sudah mengikuti aturan atau standar yang telah ditetapkan. Entitas ini kayak berupa perusahaan, organisasi, atau bahkan software. Menurut aku itu sih, Mbak. Oke. Ada lagi? Compliance test kalau menurut saya pengujian terhadap bukti dengan sistem dan prosedur manajemen apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Oke, pembahasan yang cukup menarik ya untuk kita bahas pada kali ini. Menurut teman-teman nih, ada apa aja sih di dalam compliance test itu? Ada yang tahu? Tadi kan compliance test itu pengujian terhadap bukti-bukti. Berarti dalam compliance test ada beberapa elemen, diantaranya yang pertama ada pemilihan dokumen, ada pemilihan bukti-bukti, sama pemilihan sampel. Elemen compliance test itu juga ada beberapa lagi ya, ada tes, terus mengevaluasi hasil, sama memperkirakan kepercayaan terhadap SPI perusahaan. Menurut aku sih itu sih, Mbak. Oh iya ya teman-teman, dalam melaksanakan compliance test, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu kelengkapan bukti pendukung atau supporting dokumen, kebenaran perhitung matematis, voting, cross-voting, extension, otorisasi dari pejabat yang berwenang, dan juga menambahkan kebenaran nomor perkiraan yang didebit atau dikredit, kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar. Dalam compliance test juga, jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlah rupiahnya tidak material, auditor harus memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern. Dan juga auditor harus dipertimbangkan apakah kelemahan dalam salah satu aspek pengendalian intern bisa diatasi dengan suatu compensating control. Untuk compliance test bisa dilakukan pada waktu interim audit dan dapat dilanjutkan setelah perusahaan penutupan buku tahunan. Kesimpulan dari hasil diskusi tadi yaitu compliance test atau pengujian kepatuhan adalah proses audit yang bertujuan untuk memverifikasi apakah suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi, atau individu, mematuhi seperangkat standar yang telah ditetapkan. Standar ini dapat berupa standar internal yang dibuat oleh organisasi itu sendiri yang menjelaskan kebijakan dan prosedur khusus. Ada juga standar eksternal, yaitu peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh badan pengatur atau standar industri. Tujuan utama dari compliance test adalah untuk memastikan bahwa sistem dan proses berfungsi sesuai dengan aturan dan regulasi yang ditetapkan. Produk dan layanan memenuhi spesifikasi dan tolak ukur kualitas yang diperlukan. Elemen dalam compliance test yaitu pemilihan dokumen, pemilihan bukti, pemilihan sampel, tes, mengevaluasi hasil, dan memperkirakan kepercayaan terhadap persepsi perusahaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh auditor dalam melaksanakan compliance test, di antaranya kelengkapan bukti pendukung, supporting dokumen, yang kedua kebenaran perhitungan matematis, voting, cross-voting, extension, yang ketiga otorisasi dari pejabat yang berwenang, yang keempat kebenaran nomor perkiraan yang didebit atau dikredit, yang kelima kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar. Compliance test merupakan praktik penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum dan peraturan, serta memenuhi standar kualitas internal. Compliance test dapat dilakukan pada saat intern audit dan dapat dilanjutkan setelah perusahaan melakukan penutupan buku tahunan. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Thanks for watching.